Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Ad-Duha. Di ayat-ayat sebelumnya kita sudah menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memberikan tiga anugerah yang sangat besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kepuasan hati dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk hidayah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kecukupan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Allah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak pasti Rabbmu memberikan karunia-Nya kepadamu lalu hati kamu menjadi ridha, hati kamu menjadi puas. Wa wajadaka dhallan fahada, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Allah Subhanahu wa taala melindungimu. Jadi Allah jadikan hati Nabi puas, ridha, kemudian Allah lindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau menjadi anak yatim. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hidayah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Allah memberikan petunjuk. Kemudian yang ketiga, wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, orang yang miskin, orang yang fakir, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadamu. Nah, inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah, yang sesungguhnya itu menjadi satu penjelasan dari Allah bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah senantiasa bersama dengan Rasulnya, mendukung, menolong, kemudian mengokohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak membiarkan dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah seharusnya kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mendapatkan anugerah yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepadanya. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.
Kata Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini merupakan pasangan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam yajid kayatiman fa'awa." Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Jadi jika engkau dulu pernah merasakan jadi anak yatim, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah perlindungan kepadamu, maka sebagai bentuk syukur atas anugerah tersebut kepada Allah, janganlah sekali-kali bersikap sewenang-wenang terhadap anak-anak yatim. Allah Subhanahu wa taala melindungimu saat kamu yatim. Maka dari itu janganlah engkau berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Hanya saja boleh memaksanya demi kemaslahatan dirinya. Dan hal itu hakikatnya bukanlah pemaksaan. Meskipun secara zahir memberikan paksaan, tetapi sebenarnya untuk kemaslahatan yang besar bagi anak yatim tersebut. Maka terhadap anak yatim janganlah sewenang-wenang kepadanya. Namun muliakanlah anak yatim dan berbuat baiklah kepadanya. Memuliakan anak yatim merupakan perintah syariat dan merupakan kebaikan daripada syariat ini. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak yatim yang ditinggal mati ayahnya sebelum usia akil balig itu sangat berduka lara. Dia butuh orang lain yang menolong, menghibur dan menguatkan dirinya. Butuh seseorang yang dapat memasukkan rasa gembira ke dalam hatinya, terutama jika anak yatim itu telah mencapai usia yang dia mengerti banyak hal. Ya seperti usia tamyiz, usia antara 7 atau 10 tahun atau yang semisal dengan itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu di antara bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengalami satu kondisi yang mungkin kurang nyaman dalam hidup ini, ya, kondisi yang bersedih ditinggal mati oleh orang tua, padahal kita masih kecil, kita mengalami ya sesuatu dalam hidup ini yang mungkin kurang nyaman ya bagi diri kita, maka ketika kita mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, kita tetap diberi kecukupan oleh Allah untuk kehidupan kita. Kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita hidup tanpa orang tua. Maka kelak ya di saat kita ya menghadapi anak yatim, ya, anak yang ada dalam kondisi yang dulu pernah kita rasakan, janganlah kita bertindak sewenang-wenang. Muliakan anak yatim, santuni anak yatim, usap ya kepala mereka, sayangi mereka, perhatikan kebutuhan hidupnya. Nah, itulah yang disebut dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyukru ta'atullah. Ya, syukur itu adalah ketika engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Menyantuni anak yatim adalah ketaatan yang sangat besar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini ada pelajaran ya bagi kita semua. Hendaknya kita itu memiliki kecerdasan sosial. Begitu ya. Kita manusia adalah makhluk sosial. Maka kita juga harus memiliki kecerdasan sosial. Punya rasa empati yang besar, punya kepedulian yang sangat besar kepada sesama kita. Ya, terutama adalah fuqara dan masakin dari kalangan kaum muslimin. Ya, perhatikan kebutuhan mereka. Terlebih jika kita adalah orang-orang yang diberi kelapangan rezeki. Jika kita orang-orang yang diberi ya keluasan rezeki, ya kesempurnaan atau kelengkapan dari anggota keluarga kita. Maka perhatikan anak-anak yatim. Mereka ada di satu situasi dan kondisi yang tidak seperti kita. Rata-rata anak yatim, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari kalangan fuqara, masakin, dari kalangan du'afa. Ya mereka tidak punya eh, orang tua yang menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka kitalah saudara sesama muslim yang memperhatikan mereka. Taib. Dan kecerdasan sosial seperti ini harus diasah dalam hidup kita. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, para ulama sering mengingatkan kita semua bahwa tidak cukup kita itu menjadi saleh untuk diri kita sendiri,
tapi bagaimana kita ikut menyolehkan orang lain. Jangan hanya puas menjadi orang yang saleh, tapi berusahalah menjadi orang yang muslih, ikut menyolehkan orang lain. Jangan puas ya kita memenuhi kebutuhan diri sendiri, tapi berusahalah untuk juga bisa menjadi wasilah ya orang lain bisa terpenuhi kebutuhannya ya dengan wasilah kedermawanan kita. Baik. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammas sa'ila fala tanhar." Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Baik. Kata Syekh di sini, ini merupakan pasangan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wajadaka dhallan fahada." Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Maka sebagai bentuk syukurnya adalah ketika ada orang meminta-minta, jangan kita menghardiknya. Fala tanhar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ammas sa'ila fala tanhar." Dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah menghardiknya. Orang pertama yang masuk dalam kategori orang yang minta-minta atau bertanya adalah mereka yang bertanya tentang syariat, tentang ilmu, tentang agama ini. Janganlah kamu menghardiknya. Orang yang bertanya tentang agama tidak boleh dihardik. Ya, karena dia ingin agar engkau menjelaskan kepadanya tentang syariat, maka engkau wajib menjelaskan kepadanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah." Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Alkitab, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, wala taktumunah. Di sini syahidnya. Wala taktumunah, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Jadi kitmanul ilmi haram. Ya, menyembunyikan ilmu itu tidak boleh. Ya, ini diharamkan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan menghardik orang yang bertanya tentang agama. Karena jika engkau menghardiknya berarti engkau membuatnya lari. Kemudian bila engkau membentaknya sedangkan dia menganggap kedudukanmu lebih tinggi darinya, karena tidak mungkin dia bertanya kepadamu melainkan pasti dia menganggap kedudukanmu lebih tinggi darinya. Nah, ketika kita menghardiknya, maka dia akan dihantui rasa takut dan jelas ya akan tersinggung perasaannya. Kadangkala ibu-ibu yang dirahmati Allah dia tidak mengerti pertanyaan yang diajukannya kepadamu. Dan barangkali juga dia tidak memahami jawaban yang engkau berikan kepadanya. Coba bayangkan, kata Syekh di sini, tatkala dirimu sedang berbicara kepada seseorang yang lebih tinggi kedudukannya darimu. Kemudian dia membentakmu. Ya, sudah kita merasa ya ada di bawah derajatnya. Ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah kita dibentak-bentak. Ya, tentu dada kita akan terasa sempit. Engkau pasti tidak akan mampu mengendalikan akal dan pikiranmu. Oleh karena itu, kata Syekh di sini, janganlah engkau menghardik orang yang bertanya. Dan termasuk juga di dalamnya adalah orang yang meminta harta. Yakni jika dia datang kepadamu untuk meminta harta, ya, maka janganlah membentaknya. Kalau memang kita tidak punya, sampaikan, mohon maaf saya tidak punya, gitu ya. Jangan kemudian dibentak-bentak. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, bisa jadi dia betulan ya sedang sangat membutuhkan dan dia merasa kita itu orang yang punya. Ketika dibentak-bentak, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah tentu ya ini akan melukai perasaannya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Baik. Namun kata Syekh di sini makna umum dari ayat ini wa ammas sa'ila fala tanhar ini ada pengecualiannya, ada istisna. Apa itu? Yakni apabila kita mengetahui tujuan daripada si penanya hanyalah untuk menentang. Karena orang bertanya kepada seorang yang berilmu itu berbeda-beda niatnya, tujuannya.
Nah, kalau kita ketahui bahwa si penanya ini dia bertanya hanya untuk menentang. Dia mengambil pendapat kita dan mengambil pendapat si fulan dan si fulan lalu membenturkan pendapatnya para ulama tersebut satu dengan yang lainnya. Nah, jika kita tahu si penanya itu modelnya seperti itu, maka kita berhak ya untuk membentaknya. Artinya memperingatkan. Kita boleh berkata kepada orang tersebut, "Wahai fulan, takutlah engkau kepada Allah, ittaqillah." Takutlah engkau kepada Allah. Bukankah engkau telah bertanya kepada si fulan? Lalu mengapa engkau menanyakan lagi kepadaku? Apakah engkau ingin mempermainkan agama Allah? Apakah engkau ingin menjadi orang yang apabila diberi fatwa yang engkau sukai, engkau diam? Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila diberi fatwa yang tidak disukai, engkau bertanya kepada yang lain. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Nah, terkadang ya ada orang tuh modelnya seperti ini. Jadi bertanya kepada seorang ustadz misalkan, "Ustadz, bagaimana masalah ini? Solusinya seperti apa? Bagaimana nasihat ustadz tentang masalah ini?" Ketika disampaikan, kemudian ternyata dia bertanya dengan pertanyaan itu pernah dia tanyakan pula sebelumnya kepada ustadz yang lain. Nah, ketika dijawab oleh ustadz yang kedua, kemudian dia berkata, "Oh ustadz, kata ustadz fulan juga seperti ini. Dia kan lebih senior daripada antum." Nah, yang seperti ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya pengecualian daripada ayat tersebut. Orang seperti ini selayaknya diingatkan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang seperti ini tidak beradab. Thaib. Dan peringatan yang kita sampaikan kepada orang yang bertanya tentang agama seperti itu, ini tentu menjadi pelajaran ya bagi orang tersebut, juga bagi orang-orang yang semacam orang tersebut. Demikian pula pengecualian daripada ayat ini, orang yang meminta harta, sementara kita tahu dia ini adalah orang yang berkecukupan, maka kita berhak di situ untuk membentak, untuk memperingatkan orang tersebut supaya tidak meminta-minta. Karena Anda orang yang mampu. Kenapa Anda meminta-minta? Kita ingatkan dia ya dengan madarat daripada orang yang meminta-minta padahal dia punya kemampuan. Taib. Jadi kandungan umum firman Allah Subhanahu wa taala wa ammas sa'ila fala tanhar dikecualikan apabila ada maslahat untuk kita membentak atau mengingatkan dengan peringatan keras kepada orang tersebut. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Rabbmu dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah tahaddus, engkau menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disebutkan di ayat ini ada tiga. Ada tiga ya. Yang pertama, alam yajidka yatiman fa'awa. Ini anugerah dari Allah. Perlindungan yang Allah berikan kepada Nabi di saat Nabi menjadi anak yatim. Kemudian yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Allah memberikan petunjuk di saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang bingung. Wa wajadaka ailan fa'agna. Allah anugerahkan kecukupan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di saat Nabi kekurangan. Nah, dengan tiga kenikmatan tersebut sempurnalah nikmat-nikmat yang lainnya. Sebutkanlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan dahulu aku yatim, lalu Allah memeliharaku. Dahulu aku tidak tahu arah, lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukiku. Dahulu aku miskin, lalu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan kepadaku. Jadi menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam rangka apa? Untuk merasakan nikmat yang telah diberikan dan dalam rangka untuk mensyukuri yang telah memberi nikmat tersebut, bukan untuk berbangga-bangga di hadapan manusia. Nah, tentu
ini kaitannya dengan niatan hati, begitu ya. Jadi ketika tahadduts bin nikmah, kita harus betul-betul memanage hati kita sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai ada niat dan tujuan yang lain daripada niat dan tujuan tasyakur dan tahadduts bin nikmah. Jangan karena berbangga-bangga di hadapan orang lain, ya jangan karena ujub ya dengan apa yang ada pada diri kita di hadapan orang lain, apalagi wal billah ya untuk takabur, untuk sombong di hadapan orang lain, manas-manasin orang atau menjadi wasilah bagi orang untuk hasad kepada diri kita, wal billah. Baik. Karena jika engkau menyebutkan nikmat-nikmat tersebut hanya untuk berbangga-bangga di hadapan manusia, ini menjadi tercela, gitu ya. Adapun jika engkau menyebutnya atau engkau menceritakan nikmat Allah untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya, maka perbuatanmu itu termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan tahadduts bin nikmah. Kita sama-sama mengetahui bahwa syukur atas nikmat itu, ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Syukur atas nikmat Allah yang wajib adalah dengan menunaikan yang wajib-wajib di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang misalkan melaksanakan sholat 5 waktu, orang yang puasa di bulan Ramadan, orang yang mengeluarkan zakat, ya zakat hartanya atau zakat fitrinya, kemudian orang yang menunaikan ibadah haji dikala dia punya kemampuan, orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada, sesungguhnya dia orang yang bersyukur kepada Allah dengan syukur yang wajib. Nah, ada ya syukur yang sunnah. Syukur yang sunnah adalah dengan mengamalkan perkara-perkara yang sunnah di dalam syariat kita. Taib. Nah, syukur itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, dijelaskan oleh para ulama punya 3 rukun. Yang pertama asyukru bil qalbi, ya syukur dengan hati. Kita iktiraf, meyakini sesadar-sadarnya, mengakui sesadar-sadarnya bahwasannya sumber nikmat hanya datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian, maka sesungguhnya itu datang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya. Ini mohon diperhatikan. Rezeki yang datang kepada kita, nikmat yang ada pada diri kita bukan karena kita yang sehat, bukan karena kita yang pinter, bukan karena kita yang jago usaha, bukan karena gaji dari atasan kita, dari perusahaan kita, bukan karena siapapun. Sumber nikmat itu datang dari Allah. Wasilahnya melalui siapapun. Maka bersyukurnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini, kita sadari, kita akui semua nikmat yang ada pada diri kita, zahir ataupun batin, nikmat lahir ataupun batin, nikmat yang nampak ataupun yang tidak nampak, sedikit ataupun yang banyak, ya, nikmat yang ada pada jiwa raga kita atau apa yang ada di sekitar kita, semua datangnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya. Demikian. Istri mendapatkan rezeki bukan dari suami, tapi dari Allah melalui wasilah suaminya. Anak-anak pun demikian. Kita tanamkan kepada anak-anak bahwa rezeki itu sumbernya datang dari Allah. Bukan dari bapak, bukan dari ibunya. Bukan dari abi, uminya. Tapi datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang kita tanamkan ya di dalam jiwa raga kita. Dan inilah tauhid. Tauhidur rububiyah. Kita meyakini bahwa Allah Ar-Razik, Allah ya Al-Malik, Allahu Rabbul Alamin. Ya Allah itu maha pemberi rezeki, maha kuasa atas segala sesuatu, mengatur alam semesta ini, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, menolak madarat. Tauhid ini. Maka ini harus ditanamkan. Nah, ini syukur dengan hati. Kemudian asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan itu ibu-ibu yang dirahmati Allah adalah tahadduts bin ni'mah.
Ya, seperti ayat ke-11 di surat Ad-Duha ini. Kita menceritakan, mensiarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut ya dengan lisan kita. Termasuk syukur dengan lisan adalah banyak mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kata Nabi SAW, alhamdulillahi ra'sus syukri. Tahmid, kalimat alhamdulillah itu merupakan pokok daripada rasa syukur kepada Allah. Faman lam yahmadillah lam yashkur. Siapa yang tidak bertahmid kepada Allah, maka berarti dia belum bersyukur kepada Allah. Jadi banyakin kalimat alhamdulillah. Jadi jangan dihitung-hitung lagi ya kalimat tahmid ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bertahmid kepada Allah bukan selesai sholat saja. Ya, setiap saat kita bertahmid kepada Allah. Lihat doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, ya. Banyak diawali dengan kalimat tahmid. Ya, setiap saat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bahkan Nabi ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan saja, beliau tetap bertahmid kepada Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Dan ini obat pelipur lara, begitu ya. Satu resep untuk bisa menenteramkan batin kita, bertahmid kepada Allah. Bertahmid kepada Allah. Karena di situ ada pengakuan yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati sanubari kita yang paling dalam bahwa terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah, seterpuruk apapun kita dalam hidup ini, kalau kita mau mencoba ya menyadari nikmat Allah, pasti kita akan bersyukur kepada Allah. Gitu ya. Siapa orang yang paling susah saat ini? Coba dia merenung aja sebentar. Meresapi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Pasti dia akan dapati nikmat Allah terlalu banyak untuk disebutkan. Ya. Itu orang yang paling terpuruk hidupnya. Bagaimana dengan orang yang berkecukupan? Orang yang aman-aman saja, orang yang sehat-sehat saja, orang yang tidak kekurangan apapun. Maka seharusnya lebih-lebih lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya dalam urusan dunia kita disuruh oleh Allah dan Rasul-Nya untuk melihat orang-orang yang di bawah kita. Wala tanzur ila man fawqakum. Jangan melihat orang yang di atas kita dalam urusan dunia. Ya, karena capek melihat orang yang dunianya lebih di atas kita. Ya. Kita kalau kepala kita ngelihat terus ke atas, mendongak terus ke atas, capek, pegel. Ya. Nah demikian pula, kalau kita selalu melihat orang-orang yang dunianya lebih dari diri kita, ya capek hati kita, ya capek hati kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Ya karena kita akan selalu merasa kurang. Kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya kita susah untuk bersyukur kepada Allah. Sudah punya rumah, ngelihatnya ya rumah yang gedong sigrong. Aduh, kapan saya punya rumah seperti itu? Akhirnya rumah yang ada, yang sudah Allah anugerahkan kepada dirinya, jadinya dianggapnya remeh. Dianggapnya sepele, dianggapnya masih sedikit. Akhirnya sulit orang tersebut bersyukur kepada Allah. Yang ada keluh kesah hari-harinya. Kapan saya bisa seperti itu? Kapan saya bisa seperti si fulan, seperti tetangga saya? Kenapa? Karena yang dia lihat orang-orang yang selalu berada di atasnya dalam urusan dunia. Nah, padahal ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu makna ghaddul basar yang dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat tentang kewajiban menundukkan pandangan, salah satu di antaranya adalah tundukkan pandangan kita dari kemegahan kemewahan dunia. Kenapa? Karena ketika kita mendongakkan kepala kita melihat kemegahan kemewahan dunia, wal iyadzubillah, kita sering menganggap nikmat yang ada pada diri kita itu remeh-temeh sehingga sulit bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dipenuhi dengan rasa kekurangan. Wal iyadzubillah. Terus kapan orang ini akan bahagia?
Di dunia saja sudah sumpek sempit hidupnya. Kenapa? Karena dia selalu keluh kesah, dan keluh kesah. Tidak ada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu tahadduts bin nikmah. Menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, saya dapat nikmat ini. Alhamdulillah ya kita mendapatkan anugerah ini. Alhamdulillah kita aman. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah kita dapat Ramadan. Alhamdulillah kita dimudahkan ibadah. Alhamdulillah kita mendapatkan kenyamanan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus disebutkan. Ibu, nikmat itu, kenikmatan itu enak untuk diucapkan, enak untuk ditulis, enak untuk diperdengarkan, enak untuk diobrolkan. Nikmat itu enak untuk dirasakan. Maka kalau disyukuri, tambah nikmat lagi. Coba masing-masing kita pastilah pernah merasakan ya bagaimana ekspresi perasaan kita, ekspresi wajah kita di saat kita mendengar keluh kesahnya orang. Ibu mungkin pernah dicurhati ya oleh seseorang yang curhat tentang masalahnya. Ada masalah ekonomi, ada masalah rumah tangga, ada masalah pertemanan, persahabatan, ya, ada masalah murid dengan gurunya, ada masalah guru dengan muridnya, ada masalah dengan tetangga. Kalau orang curhat ya masalah-masalah seperti itu kepada kita, kira-kira kita ikut miris tidak? Pasti ya, hati kita jadi ikut iba, ikut kasihan gitu ya. Kita ikut merasakan. Begitu kan? Tapi coba di sisi yang lain, kalau kita bicara yang enak-enak saja. Bicara yang nikmat-nikmat. Alhamdulillah ya, kita bisa sukses menjalankan program ini ya. Program-program kebaikan. Alhamdulillah kita bisa belajar dengan tenang. Alhamdulillah hafalan kita nambah. Alhamdulillah kita mendapatkan faidah. Alhamdulillah ya kita bisa mudah mendapatkan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang ada. Masya Allah, enak diceritakan. Maka coba perhatikan ya, kalau di satu rumah tangga, kalau dominan yang dibicarakan di rumah tangga itu kesusahan, keluh kesah, maka sulit ya akan mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga. Tapi coba kalau yang diceritakan di dalamnya itu adalah perkara-perkara yang baik, nikmat-nikmat Allah yang kemudian saling mengingatkan, saling menyebutkan, saling menyadarkan tentang nikmat Allah. Masya Allah, ini efeknya sangat luar biasa sekali. Ya, efeknya sangat luar biasa sekali. Bahkan dalam kondisi ya kita dalam titik nadir sekalipun, sangat-sangat terpuruk. Ketika kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian membicarakannya kepada orang-orang di sekitar kita, Masya Allah. Paling tidak ini akan merubah suasana hati kita yang tadinya sumpek menjadi lapang kembali. Untuk kemudian mendorong kita ya sadar akan kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian juga termasuk tahadduts bin nikmah, menyebut nikmat dengan perbuatan. Menyebut-nyebut nikmat dengan perbuatan, menampakkan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Ya, contohnya misalkan kita dapat nikmat ilmu, ya kita berikan ilmu itu dengan cara didakwahkan, diajarkan, ya dibicarakan, ya. Kemudian kalau kita mendapatkan nikmat berupa pakaian, maka pakai pakaian itu untuk taat kepada Allah, ya. Kita diperintahkan kalau datang ke masjid ya untuk laki-laki ya, untuk memakai ya pakaian yang sebaik-baiknya karena kita akan menghadap Allah yang maha mulia, Allah ya raja di raja ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Maka pakailah pakaian yang terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika akan berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita beribadah di rumahnya. Ambil ya zinah kita, ya perhiasan pakaian terbaik kita. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu riwayat dikatakan idza an'ama Allah taala ala 'abdin ni'matan ahabba
an yura atharuha alaih. Apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan satu kenikmatan kepada seorang hamba, Allah itu senang ya hamba tersebut memperlihatkan bekas-bekas nikmat tersebut kepadanya. Nah, begitu. Jadi kalau kita sehat, ya coba pakai sehat itu untuk ibadah. Kalau kita ya berkecukupan harta, gunakan harta itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan menampakkan bekas-bekas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Begitu ya. Nah, demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itu bagian daripada tahaddus bin nikmah. Ya, kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, banyak mengucapkan kalimat tahmid. Kemudian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita banyak menceritakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah, gitu ya. Mencairkan suasana, menyamankan suasana ya, karena membicarakan nikmat itu adalah kenikmatan. Apalagi ketika kita mensyukuri nikmat tersebut. Tentu ya dengan rambu-rambu yang tadi sudah kita jelaskan sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jangan ya menyebutkan nikmat itu dalam rangka untuk ujub, dalam rangka untuk berbangga ya dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan ada kalanya ya kita menformat kalimat kita ketika menceritakan nikmat tersebut, ketika kita menceritakannya di hadapan orang yang mungkin dia tidak memiliki apa yang kita miliki. Begitu ya. Jadi bijaksana di dalam tahaddus bin nikmah, ya melihat sikonnya. Ya, silahkan ceritakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ya dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur nikmat itu juga dengan perbuatan kita ya, dengan anggota badan kita. Maksudnya apa? Gunakanlah segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Semoga apa yang dibahas bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan tafsir surat Al-Insyirah di kesempatan berikutnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, demikianlah penjelasan ringan dari surat yang agung ini. Apabila yang telah kami sebutkan itu dan yang disebutkan oleh para ulama lainnya belumlah dapat mencakup ya seluruh apa yang telah kami sebutkan itu dan apa yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya belumlah dapat mencakup seluruh kandungan makna-makna Al-Quran yang sangat agung. Kami memohon kepada Allah agar diberi pemahaman dalam agamanya dan beramal dengan ilmu yang kami miliki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ibu yang dirahmati Allah, surat Ad-Duha ini banyak sekali mengajarkan akhlak kepada diri kita semua. Di antaranya kita simpulkan ada akhlak untuk tarahum, ya saling menyayangi, saling mengasihi. Kemudian ada akhlak untuk tawadhu, tidak sombong, tidak ujub, tidak takabur. Kemudian ada akhlak dermawan, tidak pelit, tidak pedit, ya, tidak kikir, tidak bakhil. Kemudian ada akhlak, ya, pelajaran akhlak bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini adalah ajaran Islam yang agung sekali. Dan ahli sunnati wal jamaah selayaknya menjadi orang-orang yang terdepan ya di dalam akhlakul karimah seperti ini. Kita harus saling mengasihi, menyayangi. Kita harus betul-betul punya sifat tawadu, ya punya sifat dermawan dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kebalikan akhlak karimah tadi, pasti itu adalah akhlak yang tercela. Maka janganlah kita bersikap kasar, janganlah kita bersikap sewenang-wenang, begitu ya. Tidak ada empati, tidak ada jiwa sosial pada diri kita. Jangan sampai kita jadi orang sombong, jangan sampai kita jadi orang yang pelit, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.